Tuan kita telah sampai di Gua Kuno Hangguan. Segera setelah mereka tiba, banyak pasang mata tertuju pada kelompoknya. Meskipun mereka tidak mengenal Xiao Yan, wajah tiga leluhur keabadian dari klan Jin sangat dikenal. Setiap orang yang melihat mereka langsung menundukkan kepala dan menangkupkan tangan sebagai bentuk penghormatan. Namun, semua orang merasa penasaran dengan sosok Xiao Yan yang berada di belakang ketiganya. Terlihat jelas bahwa tiga leluhur tersebut berperan sebagai pelindungnya. Tanpa membuka mata, Xiao Yan langsung memerintahkan untuk pergi segera ke Gua Iblis Hangwang. Mereka pun berkata, "Baiklah Tuan." Namun baru saja bergerak, sebuah serangan dahsyat tiba-tiba menyambar ke arah mereka. Melihat hal itu, Pan Fangxiang mengerutkan kening dan dengan lambaian lengan membangkitkan energi untuk menghadangnya. Kedua kekuatan saling bertabrakan, membuat kompas bergoyang hebat. Suara keras terdengar dari kejauhan, "Pan Fangxiang dan Wan An, kalian sudah dilarang memasuki bintang super Hangwang selama 100 tahun. Mengapa berani datang? Apakah kalian benar-benar tidak menghargai keputusan keluarga Ni?" Pan Fangxiang mengenali sumber suara tersebut dan menyebut nama Nizun. Wan An tampak marah. Sementara Jin Dongming tetap acuh tak acuh tanpa rasa takut sedikitpun. Suara Nizun kembali terdengar. Kali ini menyebut nama Jin Dongming. "Kau pasti tahu mereka telah melanggar peraturan. Bukankah kau seharusnya tidak membantu mereka masuk ke sini?" Setelah berbicara, pandangan Nizun menatap ke arah 4 sosok di atas kompas. Pertama pada 3 leluhur bintang Yungu. Kemudian pada Xiao Yan yang masih duduk bersila dengan mata tertutup. Pada saat itu, Xiao Yan bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kita berhenti?" Pan Fangxiang segera menjelaskan situasi. "Kita menghadapi masalah, Tuan. Sosok bernama Nizun dari keluarga Ni telah menghalangi kita." Dengan tetap memejamkan mata, suara Xiao Yan yang penuh daya tekan bergema di udara. "Aku akan pergi ke Gua Iblis Hangwang, dan tidak akan peduli siapapun yang menghalangi. Jika mereka berani menghalangi, maka aku tidak akan sungkan untuk membunuh mereka semua." Tekanan dari suaranya membuat Nizun sedikit terkejut, namun ia tidak takut. Dengan dukungan keluarga Ni di belakangnya, ia merasa tidak perlu takut pada siapapun. Gua Iblis Hangwang adalah milik keluarga Ni. Selain itu, kalian berdua sudah tidak diperbolehkan masuk ke bintang super Hangwang sama sekali. Saat kata-katanya selesai, sosok misterius tiba-tiba muncul dari balik bayangan Xiao Yan. Bahkan 3 leluhur bintang Yungu pun terkejut dengan kemunculannya. "Jimmy, tangani masalah ini," kata Xiao Yan perlahan. "Jika ingin menghabisi mereka, jangan tinggalkan satupun dari keluarga Ni." Jimmy melihat sedikit kesal, namun tidak berani membantah. Dia tidak ingin kembali dikurung di ruang kecil gelap seperti sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, Jimmy bergerak dengan kecepatan luar biasa seperti peluru meriam, langsung menghadapkan diri pada Nizun. Nizun mendengus dingin dan menghancurkan token batu giok di tangannya sebelum melesat maju untuk bertarung. "Tidak peduli dari keluarga mana kalian berasal, berani melawan keluarga Ni di bintang super Hangwang berarti mencari kematian." Pada awalnya, Nizun tidak merasakan kekuatan keabadian dari Jimmy. Namun begitu tinju Jimmy menyambar, dia baru merasa menyesal. Tekanan yang menyakitkan membuatnya merasakan ancaman kematian yang belum pernah ada sebelumnya. Tubuhnya terpental mundur dan berusaha melarikan diri. Dengan pandangan penuh ketakutan menatap Jimmy. "Aku tahu aku salah, mohon maafkan aku, senior." Namun Jimmy seolah tidak mendengarnya. Perintah Xiao Yan sudah jelas, dan permintaan belas kasihan tidak akan mengubah keputusannya. Ia pun langsung membuat teknik segel kuno dan tinju emas raksasa pun muncul dan langsung melesat ke arah sosok tersebut. Ledakan mengerikan terjadi. Tidak tahu dia selamat atau tidak akibat serangan tersebut. Di depan ada sebuah gua besar dengan ketinggian 1000 meter muncul di hadapan mereka, dengan tirai perisai cahaya berwarna-warni di atasnya. Di luar perisai tersebut, banyak orang berkumpul seolah sedang menunggu giliran. Xiao Yan membuka mata dan bertanya sedikit terkejut, "Mengapa mereka tidak masuk?" Jin Dongming, yang pernah memasuki gua tersebut, menjelaskan, "Gua ajaib yang dikelilingi cahaya ini sangat aneh. Hanya 50 orang yang diizinkan masuk sekaligus, dan setelah beberapa waktu mereka akan diusir secara paksa. Baru kemudian kelompok berikutnya bisa masuk, dan siklus ini berlangsung terus. Setiap orang hanya bisa masuk sekali setiap 100 tahun. Jadi kita harus menunggu antrian untuk masuk, namun dengan kekuatan Tuan, pasti tidak akan ada yang berani menghalangi." Benar saja ketika 3 orang leluhur itu mendekat kepada kerumunan, banyak orang kerumunan menyingkir satu persatu memberikan jalan dan mereka pun tahu orang yang berada di belakang lebih mengerikan. Kehadiran 3 leluhur bintang Yungu sudah cukup membuat kerumunan berpisah dan menunjukkan rasa takut. Saat mereka sedang berbincang, suara mendesing terdengar dari dalam tirai cahaya gua. Belasan sosok melesat keluar, dan cahaya tirai perlahan mengelilinginya. "Jika tidak mau mengantri, buktikan dulu apakah kekuatanmu cukup besar," teriak pemimpin kelompok tersebut.
Tanpa basa-basi, Xiao Yan mengambil beberapa langkah cepat sambil mengeluarkan teknik 7 langkah mengguncang dewa. Siluet kaki besar muncul di udara dan meledak ke arah para penyerang. Tekanan yang kuat menekan mereka semua. Namun salah satu dari mereka tetap bersuara keras. Kekuatan seperti ini tidak akan cukup untuk menekan kami. Xiao Yan menoleh ke arah pemimpin kelompok tersebut. Saat beberapa orang di belakangnya berusaha menghadapi serangan kaki yang menyambar, segel bintang 7 di alis Xiao Yan berkedip. Dengan seketika tubuhnya menyatu dengan klon dewa asli. Suara guntur bergema, dan dia mencapai kecepatan ekstrim. Dalam sekejap sudah berada di depan pemimpin kelompok tersebut. Sebuah pukulan seperti guntur menyambar, dan kekuatan yang luar biasa menghantam sang pemimpin. Pria itu dengan terkejut menyilangkan lengannya di depan dada. Bunyi klik terdengar ketika tulang dadanya dan beberapa rusuknya patah. Lengannya juga hancur berkeping-keping. Dia terpental mundur dan menghantam dinding cahaya. Kemudian memuntahkan darah dengan banyaknya sambil menatap Xiao Yan dengan pandangan penuh ketakutan. "Apakah kekuatanku sudah cukup?" tanya Xiao Yan dengan suara dingin. Jantung 3 leluhur bintang Yumu berdebar kencang menyaksikan aksi Xiao Yan. Kecepatan dan serangan ganas yang dia tunjukkan mampu mengalahkan sosok yang berada di tingkat langkah ke-6 keabadian Kaisar. Bahkan sang pemimpin tersebut akhirnya melarikan diri tanpa jejak. Kerumunan di sekitar juga tercengang sepenuhnya dengan kekuatan yang mereka saksikan. Perbincangan segera muncul di antara mereka. Tak menyangka ada orang kuat seperti ini yang ditemani oleh 3 leluhur bintang Yumu. Ujar salah seorang, dari teknik yang dia gunakan, pasti berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar. Satu pukulan saja sudah cukup untuk mengalahkan langkah ke-6 keabadian Kaisar. Mungkin kekuatannya bahkan bisa bertarung dengan tingkat bintang 7 keabadian Kaisar. Sementara itu, Pan Fangxiang tampak ketakutan dan merenung sejenak. Ia pernah memasuki gua ajaib tersebut dan hampir tidak bisa keluar hidup-hidup. Akhirnya, dia menangkupkan tangan dan berbicara dengan nada pemohon, "Tuan, bisakah kami tidak mengikuti Tuan memasuki gua ajaib ini? Kami sangat beruntung pada saat itu bisa selamat dan keluar hidup-hidup. Kami khawatir tidak akan seberuntung lagi kali ini." Xiao Yan bertanya, "Ada bahaya apa di dalamnya?" Dengan ekspresi sedikit ketakutan seolah masih merasakan pengalaman itu, Pan Fangxiang menjelaskan, leluhur Hang Wang telah menyebarkan ilusi tak terhitung jumlahnya di dalam gua. Siapapun yang terperangkap dalam ilusi akan sulit keluar, kecuali jika konsentrasinya cukup kuat. Di dalam ilusi, setiap orang akan dihadapkan pada hal yang paling menakutkan dalam pikirannya masing-masing. "Lalu bagaimana kamu bisa selamat pada saat itu?" tanya Xiao Yan lagi. Pan Fangxiang tersenyum pahit, "Aku hampir mati di dalamnya. Setiap orang mengalami ilusi yang berbeda, ada 2 kemungkinan. Mati di dalam ilusi, atau terbangun dan selamat. Saat itu aku menelan pil beracun, yang membuatku berhasil terbangun dari ilusi. Bisa dikatakan aku hanya selamat karena keberuntungan belaka. Sejauh yang aku tahu, belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan warisan dari leluhur Hang Wang." Xiao Yan menyipitkan mata mendengarnya. "Apakah token yang disebutkan benar-benar ada di dalamnya?" gumamnya. "Mungkin saja gua tersebut hanya menjadi tempat kematian yang misterius. Namun karena sudah sampai di sini dan rumornya telah menyebar luas, Xiao Yan merasa perlu membuktikan kebenarannya dengan sendirinya." Tak lama kemudian, tirai cahaya gua perlahan memudar. Sosok di belakang Xiao Yan hendak bergerak, namun ketika dia berdiri, semua orang langsung berhenti, tidak seorang pun berani mendahului dia. "Tunggu aku di sini," katanya dengan suara dalam dan dingin. "Jika berani pergi, keluarga kalian akan hancur." 3 leluhur menghela napas lega, mereka merasa lebih tenang mengetahui bahwa ada perlindungan bagi keluarga mereka. Yang pada akhirnya Xiao Yan pun masuk ke dalam gua tersebut dengan kecepatan tinggi. Semua orang pun sangat terkejut ketika melihat Xiao Yan menghilang begitu saja. Setelah Xiao Yan masuk, Pan Fangxiang menghela napas dan bertanya kepada Jin Dongming, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh senior tersebut. "Aku juga tidak tahu kekuatan sebenarnya dia," jawab Jin Dongming perlahan. "Namun dia adalah orang terkuat dalam hal kekuatan fisik di antara semua orang kuat keabadian yang pernah ku bertemu. Dia juga memiliki banyak metode yang luar biasa, bahkan telah menyelamatkan 3 junior klan kita di luar angkasa. Mereka mengatakan nama dia adalah Xiao Yan." Pan Fangxiang mendesis dingin dan bergumam, nama itu terdengar familiar. Wan An, yang jarang berbicara, tampak merenung sebelum berkata, "Sepertinya aku ingat ada seseorang bernama Kou Yuan dari keluarga besar, ia adalah leluhur ke-12. Namun bukan dia, kekuatan leluhur ke-12 setidaknya mencapai tingkat keabadian dewa. Namun melihat kekuatan orang ini, dia pasti berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar." Jin Dongming mengangguk, "Namun ada sesuatu yang aneh darinya. Aku pernah bertemu keluarga itu secara kebetulan, mereka sangat mendominasi dan sombong, serta mengenakan jubah seragam keluarga.
Namun senior yang menyelamatkan 3 junior kita mengenakan jubah hitam yang berbeda dari apa yang pernah ku dengar atau lihat. Saat ketiga leluhur sedang berbincang, suara derap langkah terdengar dari kejauhan. Mereka saling memandang sebelum sekelompok sosok muncul dengan mengenakan jubah bergambar huruf Ki di dada, membawa senjata megah. Aura kuat mereka menyebarkan tekanan yang membuat semua orang mundur, termasuk 3 leluhur dari bintang Yungu. Suara keras membentang, semua orang mundur jika tidak ingin mati. Tanpa basa-basi, semua orang menjauh dan menatap kelompok tersebut yang langsung bergegas ke arah gua iblis Hangwang. Namun baru saja mereka memasuki gerbang, suara lesatan angin kembali terdengar dari kejauhan. Kerumunan bergumam bahwa ada lagi orang yang datang. 2 kilatan pelangi mendekat dengan cepat, dan akhirnya 2 sosok tampak berdiri di depan gua. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara yang jelas terdengar oleh semua orang, apakah di dalam gua ini benar-benar ada token kuno keabadian dan iblis yang dicari. Begitu sosok itu selesai berbicara, seketika kilatan cahaya menembus langsung ke arahnya. Darah segera menyembur keluar dari tangannya, dan dalam waktu yang sama, sosok tersebut mengulurkan tangannya dan meraih kepala musuhnya. Ia segera menerapkan teknik pencarian jiwa, dan pria itu pun memuntahkan seteguk darah yang banyak. Sementara itu di kejauhan, Jin Dongming menyipitkan mata sambil menatap kedua sosok tersebut. Ia bergumam bahwa akhir-akhir ini banyak orang kuat dan berkuasa muncul di dunia kuno iblis keabadian. Cara bertindak mereka sangat aneh dan seolah-olah tidak berasal dari dunia ini. Banyak orang luar yang kuat benar-benar datang ke tempat ini untuk mencari keberuntungan. Pan Fangxiang bertanya dengan heran, apakah Jin Dongming mengacu bahwa kedua orang itu bukan berasal dari dunia kuno iblis keabadian? Mungkinkah mereka adalah penjajah dari dunia lain? Wan An juga ikut bertanya, apakah mungkin Xiao Yan bukan anggota keluarga besar? Mungkinkah dia adalah penyusup dari luar yang kebetulan bernama Xiao Yan? Jin Dongming mengangguk dan bergumam bahwa menurutnya memang demikian. Hal ini harus segera dikonfirmasi setelah sosok itu keluar dari dalam gua. Setelah itu, Jin Dongming kembali menatap kedua sosok yang tengah melakukan pencarian jiwa. Mereka bukan lain bukan Tian Xun dan Ning Yao. Setelah menyelesaikan teknik pencarian jiwa, Tian Xun menggelengkan kepala dan bergumam bahwa orang itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Tampaknya mereka hanya bisa langsung memasuki kedalaman gua. Di dalam benaknya, gua ini sangat berbahaya, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Ning Yao mengangguk dan langsung melesat masuk ke dalam. Kembali ke Xiao Yan yang telah memasuki tirai cahaya gua, ia belum langsung melesat pergi, melainkan mengamati sekitarnya. Setelah menerima informasi, tampaknya kemungkinan besar benda yang dicarinya berada di gua ini sangat rendah. Sebaliknya, yang dihadapinya adalah tempat yang penuh bahaya. Namun setelah melihat sekeliling sebentar, Xiao Yan bergumam bahwa medan di sini tidak sesulit yang dibayangkan. Ada beberapa jalur yang tampaknya semua mengarah ke satu tujuan yang sama. Saat Xiao Yan sedang merenung, ia mendengar ada gerakan dari kejauhan. Ia segera bersembunyi ke samping dan melihat sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 7 hingga 8 orang. Mereka mengenakan jubah yang sama dan segera bergegas ke dalam gua. Di jubah mereka tertulis karakter Ki. Xiao Yan bergumam, mungkinkah mereka berasal dari keluarga besar? Ia jadi penasaran apakah Kou Yuan cloningnya apa termasuk dalam kelompok ini. Xiao Yan menyadari bahwa klon iblis keabadiannya terluka parah. Jika Kou Yuan benar-benar berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar, identitasnya mungkin akan sangat berguna. Xiao Yan menghela napas dan berniat mengikuti kelompok 7 hingga 8 orang yang baru saja masuk. Namun sebelum ia bergerak, terdengar suara angin dari kejauhan dan aura kuat menyebar ke sekeliling. Xiao Yan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan auranya dan menatap 2 sosok yang melesat masuk dengan kecepatan sangat tinggi. Saat mereka mendekat, Xiao Yan menyipitkan mata karena mengenali sosok tersebut. Tanpa sadar ia mengucapkan nama Tian Xun dan Ning Yao. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan 2 Raja Roh dalam waktu singkat setelah memasuki dunia kuno iblis keabadian. Xiao Yan yang bersembunyi di kegelapan tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun ia telah mencapai tahap kelima Kaisar Keabadian dan klon dewa aslinya telah mencapai tingkat bintang 7, ia masih belum yakin bisa menghadapi kedua sosok itu. Jika bertindak gegabah sekarang, peluang menangnya pasti kurang dari 50%. Ia menyatakan bahwa untuk melawan mereka, ia harus menyiapkan banyak pil detoksifikasi racun. Klon dewa aslinya harus mencapai bintang ke-8, dan kekuatannya sendiri juga harus segera ditingkatkan. Ia juga bertanya-tanya kapan akan ada pertemuan lagi di alam dewa kekacauan, karena ingin mencari cara untuk menghancurkan jantung biru yang dimiliki para Raja Roh. Setelah memikirkan hal itu, Xiao Yan menjadi lebih tenang. Akhirnya Ning Yao dan Tian Xun melewatinya dan pergi menjauh. Xiao Yan menghela napas lega dan menyadari bahwa kedatangan kedua sosok itu membuat langkahnya semakin sulit. Ia menggertakkan gigi dan setelah merasa aman, segera bergegas ke kedalaman gua. Tak lama kemudian, Xiao Yan bergumam bahwa ilusi ini cukup kuat.
Tempat ini sangat sunyi tanpa ada jejak sama sekali, sehingga sangat mudah bagi siapapun untuk mempercayainya sebagai kenyataan. Ia melihat dunia di hadapannya yang tampak aneh namun juga akrab, seolah-olah merupakan perpaduan tak terhitung jumlahnya dari ingatan dirinya sendiri. Xiao Yan melihat sekeliling dan bergumam bahwa jika ketiganya tidak berbohong, maka kekacauan dalam ilusi ini adalah salah satu faktor yang menghalangi siapapun untuk mendapatkan warisan tersebut. Namun alasan sebenarnya seharusnya adalah karena ilusi itu sendiri. Ia mulai meragukan apakah leluhur Hang Wang masih hidup atau telah meninggal. Ia menyipitkan mata saat mengingat bahwa belum ada seorang pun yang bisa menerima warisan tersebut. Jika memang demikian, maka yang perlu dilakukannya hanya terus masuk ke kedalaman ilusi. Xiao Yan melanjutkan bahwa meskipun ilusi ini tampak misterius, bagi mereka yang sedikit mengetahui tentang ilusi seharusnya tidak sulit untuk menyadari bahwa ini adalah sebuah ilusi. Ada terlalu banyak kekurangan dan ilusi ini benar-benar tidak sempurna. Ia akhirnya melangkah maju dan merasa tidak perlu khawatir dengan apapun perubahan yang terjadi di dalam ilusi. Ia juga berpikir bahwa jika ilusi ini berasal dari ingatannya sendiri, maka kemungkinan besar ia akan menghadapi kedua Raja Roh tersebut. Jika memang demikian, ia harus mengetahui lokasi mereka berdua. Ia pun berhenti karena tidak ingin menghadapi mereka dan memutuskan untuk menghindari pertempuran. Xiao Yan berbicara kepada Goyan. Ia segera bertanya apakah mungkin mengendalikan formasi ini tanpa harus menghancurkannya. Goyan sedikit menghela napas dan mengatakan bahwa permintaan Xiao Yan ini terlalu banyak. Selain itu, ia juga sedang tidak enak badan dan mungkin akan segera tertidur lelap setelah membantu kali ini. Ia tidak tahu kapan akan terbangun setelah itu. Xiao Yan melihat Goyan yang terkulai dengan ekspresi bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Goyan telah menggunakan terlalu banyak energi sebelumnya? Mengapa ia mengatakan akan tertidur lelap? Dan jika memang demikian, apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya? Goyan tertawa sebelum berkata bahwa sekarang Xiao Yan tahu betapa pentingnya dirinya. Namun sejujurnya ada cara untuk membangunkannya kembali. Xiao Yan harus menemukan tubuhnya. Jika tidak melakukan hal itu, ia tidak akan bisa terbangun. Goyan menghela napas dan Xiao Yan mengerutkan kening. Ia berpikir bahwa Goyan sedang bermain kata-kata dengannya dan segera berkata dengan marah agar Goyan segera membantunya mengontrol formasi tersebut. Ia ingin mengetahui lokasi semua orang yang berada di dalam ilusi. Goyan menggertakkan gigi dan segera merespons permintaannya. Cahaya biru melesat dari matanya sebelum ia mengatakan bahwa ada seseorang yang mengendalikan formasi ini. Mata Xiao Yan menyipit saat ia bertanya di mana orang itu berada. Goyan menjawab bahwa orang tersebut berada tepat di depannya. Seiring dengan perkataan Goyan, Xiao Yan merasakan pikirannya tiba-tiba terguncang. Matanya melotot dan lingkungan sekitarnya berubah menjadi kegelapan. Ia mengangkat kepala dan merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Saat melihat sekeliling, ia menemukan belasan sosok yang sebelumnya memasuki gua secara terpisah. Mereka tersusun rapi dengan mata tertutup dan terjerat oleh benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang sutra itu terus melilit tubuh mereka seolah-olah akan membungkus mereka menjadi kepompong. Suara yang dalam terdengar saat Xiao Yan melihat sekeliling. Suara itu berkata bahwa sudah lama tidak ada orang yang terbangun dari ilusinya. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi lagi dan bersedia membiarkan Xiao Yan hidup. Xiao Yan segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang lelaki tua yang duduk bersila di atas platform. Kekuatan spiritualnya menyebar dan ia bisa merasakan bahwa banyak di antara mereka yang memiliki kekuatan di atas tahap kelima Kaisar Keabadian benar-benar terjerat. Xiao Yan menyipitkan mata dan menyadari bahwa benang hitam tersebut bukanlah benang hitam binasa. Ia bisa merasakan bahwa benang itu mengandung racun. Ia menatap lelaki tua tersebut dan bertanya apakah dia adalah leluhur Hang Wang. Sosok tersebut tersenyum dan berkata perlahan bahwa itu adalah namanya yang lama. Nanti setelah ia menerobos tingkat Dewa Keabadian, ia akan memilih nama yang lebih menyenangkan. Xiao Yan meledek dengan mengatakan bahwa dengan mengandalkan sihir jahat seperti itu, apakah mungkin keberuntungan akan mendekatinya? Apakah dengan cara yang keji seperti itu ia bisa mencapai tingkat Dewa Keabadian? Mendengar hal itu, leluhur Hang Wang tampak terkejut dan berkata bahwa ini adalah rumah leluhurnya. Meskipun Xiao Yan kuat secara fisik, jika ia ingin Xiao Yan mati di sini, Xiao Yan tidak akan bisa melawan sama sekali. Seiring dengan perkataannya, tekanan kuat menyelimuti Xiao Yan. Namun Xiao Yan hanya tersenyum dan berkata bahwa rencana tersebut memang canggih. Ribuan orang kuat terjebak dalam ilusinya, ditekan dengan racun dalam rencana yang cukup baik. Namun apakah ia tidak takut jika mereka semua segera terbangun? Leluhur Hang Wang tertawa dan kemudian berkata dengan nada merendahkan bahwa meskipun ia tidak tahu bagaimana Xiao Yan bisa terbangun, kebanyakan dari mereka telah diracuni hingga ke tulang sumsum. Meskipun aura hidup mereka stabil, tidak mungkin bagi mereka untuk terbangun. Xiao Yan yang masih tersenyum segera membalas dengan bertanya apakah itu benar-benar demikian. Saat itu, salah satu sosok yang tidak jauh darinya dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya. Senyum leluhur Hang Wang membeku dan matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Ia memancarkan niat membunuh yang kuat dan tampak akan menyerang. Namun Xiao Yan dengan ekspresi percaya diri berkata bahwa jika leluhur Hang Wang berani bergerak sedikitpun, ia menjamin bahwa ribuan orang itu akan langsung terbangun. Jika tidak percaya, ia bisa mencoba. Wajah leluhur Hang Wang menjadi semakin pucat dan ia terpaksa tertawa.
ia mengatakan bahwa ia percaya pada Xiao Yan dan memintanya untuk menyampaikan apa yang diinginkannya. Xiao Yan menyipitkan mata dan berkata bahwa leluhur Han Wang seharusnya tahu apa yang dia inginkan. Wajah leluhur Han Wang menjadi semakin suram saat mendengarnya. Ia berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki keinginan yang besar. Xiao Yan menginginkan token iblis keabadian kuno, namun tidak akan bisa melindunginya dengan kekuatannya. Jika tebakannya benar, Xiao Yan juga bukan berasal dari dunia kuno iblis keabadian. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan menyadari bahwa sosok tersebut tidak akan memberikan token itu padanya. Ia berkata bahwa jika demikian, ia tidak akan mengganggunya lagi. Setelah itu, sekitar 7 hingga 8 orang di dekatnya tiba-tiba membuka mata. 2 di antaranya justru adalah Tian Xun dan Ning Yao. Hal ini membuat Xiao Yan terkejut. Matanya menjadi gelap karena ini bukanlah kabar baik baginya. Xiao Yan segera berpikir bahwa terlepas dari apakah leluhur Han Wang memiliki token atau tidak, ia harus segera mengacaukan situasi di sana. Ia segera berteriak kepada Goyan agar menghancurkan formasi tersebut. Pada saat yang sama, Xiao Yan melesat mundur dan lautan api menyapu tubuhnya, menutupi area di sekelilingnya. Yang terpenting saat ini adalah menyembunyikan identitasnya di balik lautan api tersebut. Memanfaatkan tutupan lautan api, Xiao Yan melihat ribuan sosok yang terbangun dalam sekejap. Kekacauan segera terjadi dan leluhur Han Wang bahkan tidak sempat bereaksi. Ia tidak pernah menyangka Xiao Yan benar-benar bisa melakukan hal itu. Sebenarnya racun yang ia gunakan tidak fatal, hanya membuat orang sulit terbangun dari ilusinya. Melihat para sosok yang telah terbangun, leluhur Han Wang merasakan kepalanya menjadi mati rasa. Dalam kekacauan tersebut, semua orang segera menatap leluhur Han Wang. Mereka tentu menyadari bahwa dia adalah pemilik token iblis keabadian kuno. Tian Xun menyipitkan mata dan berteriak bahwa leluhur Han Wang berani berkomplot melawan mereka dan ingin tahu kemana dia akan lari kali ini. Ia mengambil beberapa langkah cepat dan segera mengejarnya, diikuti oleh banyak sosok lain. Sementara itu, Xiao Yan mengenakan jubah dan berniat mencari di sekitar gua. Namun saat semakin banyak orang mengejar leluhur Han Wang, sosok tersebut tiba-tiba berteriak agar mereka semua menunggu sebentar. Tian Xun, Ning Yao, dan yang lainnya yang hendak bergerak pun terpaksa berhenti. Leluhur Han Wang kemudian mengeluarkan sebuah token giok dan berkata bahwa ini adalah token iblis keabadian kuno yang mereka cari, dan mereka bisa mendapatkannya sekarang. Setelah itu, leluhur Han Wang melemparkan token itu ke arah seorang sosok yang mengenakan jubah hitam dan menutupi wajahnya. Sosok itu bukan lain bukan Xiao Yan, yang segera menangkap token tersebut. Semua mata langsung terpaku padanya, sementara leluhur Han Wang tiba-tiba melesat mundur dan berlari ke kedalaman gua. Tian Xun dan Ning Yao menyipitkan mata sambil menatap Xiao Yan. Namun sebelum mereka bisa berbicara, token di tangan Xiao Yan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tian Xun sangat marah dan berteriak menanyakan apa yang dilakukan orang itu. Apakah dia benar-benar ingin mencari mati? Keduanya siap mengambil tindakan namun segera berhenti setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Xiao Yan berteriak bahwa mereka benar-benar bodoh. Jika token tersebut asli, bagaimana mungkin bisa mudah hancur? Jika mereka tidak segera mengejar leluhur Han Wang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi untuk menemukannya. Setelah mendengar itu, Tian Xun dan Ning Yao mengerutkan kening. Sebelum mereka bisa bergerak, beberapa orang kuat sudah melesat mengejar arah yang ditempuh leluhur Han Wang. Keduanya menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram dan menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan tidak berbohong. Sementara itu, Xiao Yan tidak menunggu mereka bertanya dan segera mengejar orang lain, baru kemudian Tian Xun dan Ning Yao pun tidak berani mengabaikannya dan segera mengikuti. Banyak sosok bergegas mengejar leluhur Han Wang ke kedalaman gua. Setelah mengikuti hingga ke dalam, pemandangan yang muncul membuat Xiao Yan mengerutkan kening. Di depan mereka berdiri sebuah dinding dengan banyak lubang yang terkabut-kabut tipis. Kabut itu ternyata memiliki efek sebagai penghalang kekuatan spiritual. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam bahwa sepertinya leluhur Han Wang tidak melakukan hal ini karena cerobohan. Semua ini telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Ia menyipitkan mata sambil menatap ribuan lubang yang terpampang di depannya. Sebenarnya ia merasa curiga dengan tindakan leluhur Han Wang. Mungkinkah leluhur Han Wang belum memasuki salah satu lubang tersebut? Ataukah ia sengaja membuat lubang-lubang ini hanya untuk menjebak semua orang, baru kemudian melarikan diri setelah mereka masuk? Namun Xiao Yan tidak bisa memastikannya dan akhirnya hanya bisa memasuki salah satu lubang. Saat tengah berpikir, rasa tidak nyaman tiba-tiba memenuhi hatinya. Ia tidak tahu apakah tekanan itu berasal dari Raja Roh atau dari gua itu sendiri. Namun ia tidak punya waktu untuk berpikir panjang dan segera melangkah masuk. Suara guntur yang kuat terdengar saat ia memasuki lubang tersebut. Setelah menjauh dari pintu masuk, Xiao Yan melambat langkah dan mulai berpikir mendalam. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan segera mengguncang lengan bajunya. Ia mengeluarkan Goyan, namun penampilannya tidak seperti biasanya. Goyan tampak terkulai dengan mata tertutup rapat dan tidak memberikan respons apapun. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah Goyan benar-benar tertidur? Ia menggelengkan kepala sambil mengedip-ngedip mata seolah tidak percaya, lalu menyatakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang salah di tempat ini. Goyan sebelumnya telah memberinya informasi yang menyiratkan bahwa Xiao Yan hanya perlu menemukan tubuh asli dari sosok yang mengendalikan ilusi tersebut, bukan tubuh asli Goyan sendiri.
Mungkinkah Goyan telah berada dalam bahaya dan ia tidak menyadarinya? Berbagai spekulasi muncul di benaknya saat ia merenung. Jika semua ini adalah ilusi, bagaimana cara menghancurkan formasinya? Xiao Yan menggertakkan gigi karena ini adalah ilusi terkuat yang pernah ia alami. Jika benar demikian, ia harus menghadapinya secara langsung. Pan Fangxiang sebelumnya mengatakan bahwa ilusi tersebut akan menampilkan apa yang ditakuti oleh orang yang terkenanya. Artinya, Xiao Yan harus berhadapan dengan kedua Raja Roh tersebut. Ia harus menerima tantangannya. Jika melarikan diri, kemungkinan besar akan terjebak di dalam formasi selamanya. Xiao Yan memantapkan hati untuk menghadapi Tian Xun dan Ning Yao, namun tidak bisa melakukannya secara langsung. Ia harus memisahkan mereka terlebih dahulu agar bisa bersaing. Sementara itu, di luar gua, Tian Xun, Ning Yao, dan orang lain masih ragu untuk memasuki lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba terdengar suara siulan dari dalam gua, dan dua sosok muncul di depan mereka. Sosok tersebut berkata perlahan sambil memegang token giok di tangan. Apakah kalian menginginkan token giok kuno keabadian dan iblis ini? Tian Xun dan Ning Yao mengerutkan kening sambil menatap dua sosok berjubah hitam yang wajahnya tidak terlihat jelas. Salah satu memiliki nyala api samar dan kilatan guntur di matanya, sedangkan yang lain memiliki segel bintang 7 yang berkedip perlahan di antara alisnya. Mereka bukan lain bukan Xiao Yan. Setelah berbicara, Xiao Yan segera melesat ke arah lubang yang berbeda. Token giok yang ia pegang juga merupakan palsu, namun cukup untuk menarik perhatian Tian Xun dan Ning Yao. Keduanya akhirnya bergegas mengejar ke arah lubang yang berbeda. Tian Xun mengikuti klon dewa asli, sedangkan Ning Yao mengejar Xiao Yan. Tian Xun mengejar klon dewa asli hingga ke ujung gua yang merupakan jalan buntu. Ia mendengus dingin dan berteriak agar menyerahkan token tersebut. Klon dewa asli mengerutkan kening karena menyadari bahwa gaya dan penampilan Tian Xun ini sama persis dengan yang ada di ingatan Xiao Yan. Jika begitu, semuanya tergantung pada apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, gumam klon tersebut. Segera setelah itu, Tian Xun melesat menyerang dengan telapak tangan yang mengandung kekuatan misterius dan kekuatan keabadian yang sangat kuat. Ledakan hebat terjadi, membuat seluruh gua bergetar dan bebatuan jatuh ke sana-sini. Klon dewa asli tidak menghindar dan menghadang serangannya dengan tinju sederhana. Kedua sosok saling bertabrakan, dan gua segera dipenuhi asap serta debu tebal. Mereka bertarung sengit seperti kilatan cahaya yang bergerak bola-balik, dengan kekuatan yang seimbang dan belum ada yang unggul. Sementara itu, Xiao Yan berhenti dan menghadap Ning Yao. Ia mengangkat tangan yang memegang token, lalu dengan kilatan api, token tersebut langsung terbakar menjadi abu. Ning Yao mengerutkan kening dan berteriak marah karena merasa ditipu. Ia melesat menyerang dengan segel di tangannya yang berubah bentuk, sambil mengeluarkan teknik ketiga Tianji, genggaman hantu jahat. Tangan abu-abu besar dengan 5 jari terentang langsung menyelimuti Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan mata saat melihat teknik tersebut. Petir berkelip di bawah kakinya dan ia menghindar dengan kecepatan luar biasa. Ning Yao kembali mengubah segel dan mengeluarkan teknik keempat Tianji. 1000 jalan budak dan segel iblis, roh hantu besar segera mengisi ruang yang tidak luas itu. Xiao Yan sedikit terkejut karena teknik ini belum pernah ia hadapi saat bertempur dengan Ning Yao sebelumnya. Ia juga terkejut melihat bahwa Tian Xun yang berhadapan dengan klon dewa asli menyerang dengan sangat ganas dan menggunakan berbagai metode ampuh yang belum pernah dilihatnya. Hal itu memaksa klon dewa asli terus mundur dan terkena serangan. Xiao Yan semakin tercengang dan bertanya-tanya, bukankah ini adalah ilusi? Mungkinkah saya salah paham dan ini bukan ilusi sama sekali? Mengapa mereka menggunakan jurus yang tidak ada di ingatanku? Jika ilusi ini berdasarkan ingatanku, maka jelas ini bukan ilusi. Jika benar demikian, mereka tidak mungkin bisa bertarung melawan keduanya. Xiao Yan segera mengambil keputusan dan menggerakkan klon dewa aslinya. Ia sangat mengenal struktur gua ini setelah menjelajahinya sebelumnya. Ia melesat menjauhi Ning Yao, dan tidak lama kemudian klon dewa asli juga meninggalkan Tian Xun. Hampir bersamaan, mereka bertemu dan segera menggabungkan tubuhnya dengan klon tersebut. Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Jika bukan ilusi, mungkinkah ia benar-benar bertemu dengan Ning Yao dan Tian Xun secara kebetulan? Ia akhirnya duduk bersila sambil berpikir, mungkinkah semua yang terjadi adalah kenyataan? Apakah Tian Xun dan Ning Yao itu nyata? Ataukah leluhur Hang Wang yang muncul juga nyata? Bahkan mungkinkah Goyan yang tertidur juga merupakan kenyataan? Namun jika benar demikian, bagaimana mungkin Goyan bisa tertidur begitu saja? Hal ini benar-benar tidak masuk akal baginya. Jika semua ini nyata, ia harus segera mencari bantuan dan bersiap diri. Ia berniat memanggil Cimi yang telah kembali ke pagoda pemurnian. Namun saat merasakan keberadaan pagoda tersebut, ia hanya merasakan kekosongan. Ia membuka mata dengan kaget dan melotot sebelum bergumam, saya kehilangan kontak dengan pagoda pemurnian. Mungkinkah pagoda tersebut telah menghilang? Xiao Yan benar-benar terkejut dan belum pernah merasa begitu panik sebelumnya. Namun ia dengan cepat menenangkan diri dan menyimpulkan dengan pasti bahwa semua ini hanya ilusi. Yang membuatnya khawatir adalah bahwa ilusi ini mungkin telah dimulai jauh sebelum ia menyadarinya. Ia menggertakkan gigi dan kembali berpikir tentang cara untuk mematahkan ilusi ini dan menemukan tubuh asli pengendali ilusi tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk memejamkan mata.
Sementara itu, di dalam kehampaan ada kelompok cahaya dengan berbagai sosok yang tergantung di dalamnya. Di luar kelompok cahaya tersebut, lebih dari belasan sosok terus mengendalikan formasinya. Pemimpin mereka berdiri dengan tangan di belakang punggung, menghadapi 3 sosok di depannya. Kalian bertiga telah melakukan pekerjaan yang baik, ini adalah hadiahmu, katanya. Jika Xiaoyan melihatnya, ia pasti akan mengenali ketiga sosok tersebut, Wan An, Pan Fangxiang, dan Jin Dongming. Orang-orang yang membawa Xiaoyan ke bintang super Hangwang. Jin Dongming segera menangkupkan tangan dan berkata, orang ini ditemukan oleh beberapa anggota kami. Setelah menyelidiki, kami menyimpulkan bahwa dia berasal dari dunia luar. Oleh karena itu, saya bergabung dengan saudara Wan An dan saudara Pan untuk membawanya ke tempat di mana iblis keabadian Daozi berada. Pemimpin itu mengangguk dan melemparkan 3 kelompok cahaya ke arah mereka. Ternyata adalah 3 ramuan bercahaya yang mengandung aura aneh. Mata mereka langsung bersinar saat melihat ramuan tersebut, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada sosok yang bernama iblis keabadian Daozi. Pemimpin itu mengangguk menyatakan bahwa mereka boleh pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ketiganya mengerti dan segera bergegas pergi ke arah kompas hingga akhirnya menghilang. Sementara itu, iblis keabadian Daozi menoleh ke arah lain dan melihat sebuah bola biru yang tergantung di depannya. Bukan lain bukan Goyan dengan mata tertutup rapat. Goyan sedang mencari cara untuk kabur dari tempat itu dan bergumam dalam hati, mengapa Xiaoyan begitu bodoh? Saya sudah memberikan petunjuk sebanyak mungkin. Jika dia tidak segera terbangun, saya pasti akan disembelih oleh mereka. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras menghantam kepalanya. Meskipun cukup sakit, hal itu tidak cukup untuk membukakan matanya. Goyan mengutuk mereka dalam hati dan memutuskan bahwa bahkan jika disiksa hingga mati, ia tidak akan membuka mata, karena jika ia melakukannya, akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Iblis keabadian Daozi kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menyiksa Goyan. Goyan dipanggang di atas bara api, namun ia mampu menahan panasnya. Setelah itu, ia disabat dengan pedang namun juga tidak memberikan efek apapun. Melihat hal ini, iblis keabadian Daozi mengerutkan kening dan bertanya, sesungguhnya benda apa ini? Kami telah membakarnya dengan api dan menggunakan berbagai metode, namun tidak ada efek sama sekali. Saya melihatnya pernah membuka mata dan terlihat hidup. Ia kemudian menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya. Karena ia tidak mau membuka mata, saya punya banyak cara untuk menghadapinya. Ia hendak mengambil tindakan, namun wajahnya tiba-tiba membeku. Ia menatap ke arah kelompok cahaya di sisi yang berlawanan, berdiri dengan cepat dan mengarahkan pandangannya ke arah kompas. Siapakah yang menggunakan kekuatan merebut tubuh untuk mengambil alih tubuh saya? Teriaknya. Mendengar teriakan itu, Goyan menyadari bahwa Xiaoyan telah berhasil melakukan perlawanan. Namun ia tetap tidak mau membuka mata sebelum Xiaoyan muncul di sana. Ia terus berpura-pura tertidur sambil menunggu kedatangannya. Sementara itu, sudah terlambat bagi iblis keabadian Daozi untuk menangkal gerakan Xiaoyan. Ia hanya menyadari ada sesuatu yang salah dan segera duduk bersila dengan wajah yang penuh kemarahan. Berhadapan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, wajahnya menjadi ungu sebelum akhirnya membuka mata dengan tatapan penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Kemudian ia tertegun, dan suara yang keluar dari tubuhnya bukan lagi suaranya sendiri. Ternyata begitu. Bintang super Hangwang ini benar-benar palsu. Tidak ada leluhur Hangwang sama sekali. Sejak pertama kali saya tiba, saya telah diplot oleh 3 orang dari bintang Yungu. Jika begitu, jangan salahkan saya karena akan membantai seluruh keluarga mereka. Gumam suara Xiaoyan melalui tubuhnya. Tak lama kemudian, iblis keabadian Daozi mendapatkan kesadarannya kembali. Ia tampak panik dan segera mengubah segel di tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih tubuhku, teriaknya. Namun perlawanannya sia-sia. Semakin lama waktu berlalu, tubuhnya semakin banyak dikendalikan oleh Xiaoyan. Ia akhirnya meraung dan meminta Xiaoyan untuk keluar dari tubuhnya, menjanjikan bahwa akan membiarkannya hidup jika ia mau. Suara Xiaoyan bergema di dalam benaknya, saya telah menentukan cara hidup saya sendiri. Oleh karena itu, yang tersisa untukmu hanya kematian. Setelah itu, tubuh Xiaoyan berhasil bangkit dan menembus tirai cahaya. Ia berdiri tidak jauh dari sosok iblis keabadian Daozi, yang akhirnya menutup mata dengan tatapan kosong sebelum tubuhnya terjatuh dan melayang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menghela napas dan bergumam, sulit dipercaya bahwa dunia kuno keabadian dan iblis benar-benar menggunakan metode seperti ini untuk melawan penjajah dari dunia luar. Pada saat yang sama, Goyan akhirnya membuka mata dan segera melesat ke arahnya. Xiaoyan melihat sosok iblis keabadian Daozi, kekuatannya tidak terlalu kuat. Bagi Xiaoyan yang telah mencapai tahap kedua keabadian, kekuatan merebut tubuhnya lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Ia memutuskan untuk tidak menghancurkan jiwa sosok tersebut dan malah menekannya, karena khawatir ada ikatan tertentu yang akan membuat pihak lain mengetahui jika jiwanya. Setelah Xiaoyan berhasil melepaskan diri dari ilusi yang hampir menjebaknya selama waktu yang tidak sebentar. Bersama Gou Yan yang telah menunggunya di luar, ia segera mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Mengapa Gou Yan tidak mencoba melanggar segel yang membungkus ilusi tersebut? Gou Yan dengan wajah serius menjelaskan bahwa struktur tersebut bukanlah ilusi biasa.
melainkan konstruksi yang terbuat dari bahan khusus yang disebut batu sejati ilusi, sebuah zat yang hanya bisa dihancurkan dari dalam jika seseorang secara sukarela memasukinya terlebih dahulu. Setiap upaya untuk menghancurkannya dari luar hanya akan membuat segel semakin kuat dan menarik energi dari sekitarnya untuk memperkuat diri. Xiao Yan terdiam sejenak, memahami bahwa tidak ada jalan pintas dalam situasi seperti ini. Lalu tidak bertanya lagi, matanya kemudian tertuju pada bola cahaya yang mengkilap di kejauhan. Di dalamnya terlihat ribuan sosok yang berdiri rapi dan tegak seperti patung batu. Ia melihat ke segala arah dengan seksama, seolah mencari sosok tertentu di tengah lautan manusia yang terjebak dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat mengamati, akhirnya matanya menemukan dua sosok yang telah ia cari, Tian Xun dan Ning Yue. Keduanya menutup mata rapat dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah sedang dalam tidur nyenyak dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera bangun. Setelah berhasil merebut kendali penuh atas tubuh iblis keabadian Dao Zi beberapa saat yang lalu, Xiao Yan merasa kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Dengan fokus penuh, ia menggerakkan kekuatan pikirannya yang luar biasa untuk memaksa jiwa sang iblis keluar dari tubuh yang kini menjadi miliknya. Jiwa itu keluar dengan suara teriakan menusuk telinga dan segera berusaha melarikan diri ke arah kehampaan. Namun Xiao Yan dengan cepat membentuk sangkar dari api naga berlian yang menyala dengan warna kemasan. Sebuah kekuatan yang tak bisa ditembus oleh siapapun, bahkan oleh jiwa makhluk kuat seperti iblis keabadian. Iblis keabadian Dao Zi akhirnya berhenti berusaha melarikan diri dan berteriak meminta untuk dilepaskan, menyatakan bahwa tubuhnya sudah sepenuhnya menjadi milik Xiao Yan dan ia hanya berharap bisa hidup untuk melayani jika diperbolehkan. Xiao Yan dengan nada tegas menegurnya karena suara teriakannya yang terlalu berisik dan mengganggu konsentrasinya, lalu menyuruhnya menjelaskan secara rinci kondisi yang sedang terjadi di alam iblis kuno keabadian. Jika ada sedikit pun kebohongan dalam penjelasannya, jiwanya akan langsung dihancurkan tanpa ampun oleh kekuatan api yang mengelilinginya. Sang iblis dengan suara gemetar menjelaskan bahwa saat ini alam mereka sedang dihadapkan pada ancaman besar. Ada gelombang besar orang kuat dari berbagai dunia yang menyerang dunia kuno iblis keabadian dengan tujuan tidak jelas. Mereka menyebarkan kekacauan dan menghancurkan setiap wilayah yang mereka lewati, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan alam tersebut. Jika serangan ini tidak bisa ditekan dengan segera, alam ini akan runtuh dan lenyap seperti debu ketika perang skala besar akhirnya pecah. Xiao Yan mengerutkan kening mendengar penjelasan tersebut dan bertanya mengapa mereka tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya, yaitu mencari tahu dari mana orang-orang kuat itu berasal dan mengapa mereka menyerang. Iblis keabadian Dao Zi tersenyum pahit, mengatakan bahwa kekuatan Xiao Yan meskipun sudah sangat kuat, masih belum cukup untuk menghadapi sumber masalah tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya seorang prajurit kecil yang mematuhi perintah dari atas untuk menjebak penyusup ke dalam ilusi agar tidak menyebarkan kekacauan lebih jauh. Setelah menjelaskan semua dengan jujur, ia dengan penuh harap meminta agar Xiao Yan bisa melepaskannya. Xiao Yan terdiam sejenak sambil memikirkan kata-kata sang iblis, kemudian dengan gerakan pikirannya memasukkan kembali jiwa sang iblis ke dalam tubuhnya. Ia belum yakin apakah menghancurkannya akan membangkitkan kewaspadaan para orang suci atau pemimpin tinggi di alam iblis keabadian, jadi lebih baik menyimpannya sebagai sumber informasi yang berharga untuk mendapatkan kabar lebih lanjut di masa depan. Dengan tubuh iblis keabadian Dao Zi yang kini menjadi miliknya, Xiao Yan merencanakan untuk memasuki inti alam iblis keabadian dan mencari tahu lebih banyak hal tentang ancaman yang mereka hadapi. Ia merasa bahwa alam yang mampu membuat struktur ilusi semacam ini dan menjebak banyak orang kuat pastinya memiliki latar belakang kuat serta rahasia tersendiri yang belum terkuak. Xiao Yan duduk bersila sejenak untuk berpikir dan membuat keputusan akhir. Meskipun rasa penasarannya sangat besar tentang token iblis keabadian yang katanya menyimpan kekuatan luar biasa, dan ia juga ingin memperbaiki tubuh klon iblis keabadian yang pernah ia dapatkan, ia menyadari bahwa ada hal yang lebih mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ia harus pergi ke Bintang Yumu karena 3 orang yang mengkhianatinya, Pan Fengxiang, Wan An, dan Jin Dongming, tidak akan pergi terlalu jauh dari sana setelah menjebaknya. Dengan kecepatan gerakan spasial yang dimilikinya, ia yakin bisa tiba di sana dalam waktu singkat untuk memberikan balasan yang mereka pantaskan. Sementara itu di lokasi lain, tidak jauh dari orbit Bintang Yumu, Pan Fengxiang dengan hati-hati memegang ramuan bundar berwarna keemasan di telapak tangannya dengan wajah yang penuh kegembiraan.
Ia berbalik menghadap Jin Dongming dan Wan An, kemudian berterima kasih kepada saudara Jin karena kerjasama mereka yang akhirnya membuahkan hasil. Mereka mendapatkan hadiah spesial dari iblis keabadian Daozi sendiri. Menurut informasi yang mereka terima, setelah menelan ramuan itu, mereka akan mendapatkan keberuntungan khusus dari makhluk keabadian dan iblis, yang akan meningkatkan potensi kultivasi mereka secara signifikan. Wan An mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi sinis dan berkata bahwa Xiao Yan, orang yang mereka anggap sebagai musuh besar, tidak akan menyangka bahwa saat ia memasuki bintang Yumu beberapa waktu yang lalu, ia telah dengan sengaja dijebak oleh mereka bertiga yang sebelumnya menyamar sebagai teman. Mereka menjebaknya hingga akhirnya ditangkap oleh iblis keabadian Daozi, dan kini Xiao Yan kemungkinan besar akan menjadi antek kecil alam iblis kuno keabadian yang akan dikendalikan sepenuhnya. Bahkan mungkin akan menjadi umpan meriam pertama ketika perang besar akhirnya pecah nanti. Jin Dongming berdiri dengan wajah datar tanpa menunjukkan ekspresi khusus. Ia hanya fokus pada rencana mereka untuk kembali ke permukaan bintang Yumu dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Pan Fengxiang kemudian bergumam dengan suara rendah bahwa menjunjung tinggi dan menyembah sang iblis dengan kata-kata manis sebelumnya sangat menjijikan baginya. Dan ia berjanji akan memukul wajahnya dengan keras jika ada kesempatan lagi untuk bertemu. Ia bahkan mengaku tidak bisa menahan tawa ketika sang iblis mengancam untuk menghancurkan keluarga mereka jika tidak mematuhi perintah. Namun kini merasa lega karena Xiao Yan telah tersegel dan tidak akan bisa keluar lagi untuk mengganggu mereka. Tiba-tiba Wan An yang sebelumnya terdiam tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan ekspresi waspada. Ia bertanya kepada dua rekannya apakah mereka merasakan atau mendengar sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Pan Fengxiang yang awalnya tidak memperdulikan segera melihat sekeliling dengan cermat dan langsung terdiam. Suara yang terdengar seperti riak guntur yang jauh semakin jelas dan semakin dekat dengan kecepatan luar biasa. Ketiganya secara bersamaan menatap ke arah sumber suara yang datang dari kejauhan. Dan Pan Fengxiang mencoba menenangkan diri dengan menyatakan bahwa mungkin itu hanya orang kuat dari alam mereka yang sedang melintas melewati bintang Yumu. Ia merasa tidak perlu khawatir karena semua penyusup dari dunia luar termasuk Xiao Yan telah berhasil dimusnahkan atau tersegel oleh kekuatan iblis keabadian Daozi. Namun alis Jin Dongming tiba-tiba berkerut karena suara yang terdengar itu terasa sangat familiar baginya. Ia merasa seolah pernah mendengar suara yang sama di suatu waktu yang tidak terlalu lama. Pupil matanya secara tiba-tiba menyusut menjadi seperti jarum dan tubuhnya mulai bergemetar hebat. Dahinya segera basah keringat dingin yang mengalir ke pipinya. Ia akhirnya menyadari dan dengan suara gemetar menyebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Wan An yang melihat reaksinya juga tiba-tiba menyadari bahwa suara guntur yang mereka dengar itu sama persis dengan suara yang muncul setiap kali Xiao Yan bergerak dengan cepat atau menghilang dari pandangan mereka sebelumnya. Pan Fengxiang tersenyum pahit dan dengan suara penuh ketidakpercayaan mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Xiao Yan telah dibawa oleh iblis keabadian Daozi dan terkunci di dalam bola cahaya ajaib yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Namun sebelum ia selesai berbicara, beberapa ledakan besar tiba-tiba terjadi dengan suara guntur yang menggelegar dan mengguncang seluruh wilayah sekitar mereka. Dari kejauhan terlihat sehelai benang cahaya berwarna putra yang berkelip-kelip dengan cepat, diikuti oleh sebuah sosok yang melesat seperti kilat menuju arah mereka. Saat sosok itu semakin dekat, wajah Pan Fengxiang yang tadinya masih berpura-pura tenang mulai berubah warna dan senyumnya perlahan menghilang. Ia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa bergumam dengan suara pelan yang tak percaya. Benarkah orang ini berada di sini? Rambut seluruh tubuhnya berdiri tegak karena rasa takut yang luar biasa dan wajahnya menjadi pucat seperti kain kertas. Setelah beberapa detik terkejut tidak bergerak, ia segera berteriak dengan suara keras menyuruh Wan An dan Jin Dongming untuk segera berlari menjauh dari tempat itu. Ketiga sosok saling memandang dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan, kemudian tanpa banyak bicara segera bergegas ke arah yang berbeda masing-masing agar lebih sulit untuk dikejar. Beberapa saat kemudian mereka sudah berhasil menjauh dari tempat sebelumnya, dan tepat pada saat itu suara guntur yang mereka dengar tiba di lokasi yang baru saja mereka tinggalkan. Sosok yang penuh dengan aura pembunuhan dan kekuatan luar biasa itu bukan lain bukan Xiao Yan yang telah berhasil keluar dan datang untuk membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Melihat ketiga pengkhianat melarikan diri ke arah yang berbeda, ekspresi wajah Xiao Yan tetap tidak berubah. Ia terlihat acuh tak acuh seperti sedang melihat sekelompok serangga yang berusaha kabur. Dengan gerakan tangan yang lambat,
Sebuah sosok lain keluar dari bayangannya, klon yang memiliki segel 7 bintang yang berkedip-kedip dengan warna ungu di antara alisnya. Klon ini, tanpa banyak bicara segera melangkah ke arah kehampaan untuk mengejar salah satu dari mereka. Sementara itu, Xiaoyan sendiri dengan cepat melesat ke arah lain dengan suara guntur yang menyebar ke segala penjuru. Di sisi lain alam semesta, klon suci yang sebelumnya diperintahkan oleh Xiaoyan untuk mengawasi kondisi Tianxun dan Mingyue telah berhasil mengikuti kedua sosok tersebut tanpa terdeteksi. Namun, setelah menerima perintah baru dari Xiaoyan melalui hubungan pikiran yang mereka miliki, klon suci segera bergerak dengan cepat ke arah yang diperintahkan tanpa ragu sedikitpun. Sementara itu, Pan Fengxiang yang sedang melarikan diri dengan sekuat tenaga tidak berani mengabaikan suara guntur yang terus mengikuti di belakangnya. Ia bergumam dengan suara penuh kesal bahwa hari ini adalah hari yang sangat sial baginya, dan ia terus bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa keluar dari penjara ilusi yang dibuat oleh iblis keabadian Daozi. Bahkan ia mulai berpikir apakah sang iblis juga telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Jantungnya berdebar kencang seperti akan meledak, tubuhnya basah keringat akibat ketakutan dan usaha yang luar biasa, dan pupil matanya terus mengecil setiap kali mendengar raungan guntur yang semakin dekat. Ketika secara tiba-tiba suara guntur yang mengganggunya menghilang dengan tiba-tiba, Pan Fengxiang merasa sedikit lega dan berpikir bahwa mungkin Xiaoyan telah berhenti mengejarnya, atau memilih untuk mengejar salah satu rekannya yang lain. Sebuah suara dingin dan tenang kemudian terdengar jelas di telinganya dari arah belakang. Bukankah Pan Fengxiang telah berkomplot dengan orang lain untuk melawan Xiaoyan sejak awal bertemu? Bukankah kamu berpikir bahwa rencanamu akan berhasil sempurna? Tubuh Pan Fengxiang terguncang hebat oleh suara tersebut dan ia segera berbalik untuk melihat dengan wajah penuh ketakutan. Di depannya berdiri Xiaoyan dengan ekspresi wajah yang dingin seperti es, tanpa sedikitpun rasa iba terhadap orang yang telah mengkhianatinya. Tanpa berpikir dua kali, Pan Fengxiang segera berlutut dan bersujud sebagai tanda penyesalan yang dalam. Ia dengan suara menggigil menyalahkan Jin Dongming sebagai otak di balik rencana itu dan mengatakan bahwa dirinya tidak berani sama sekali untuk menjebak seorang ahli kuat seperti Xiaoyan. Ia memohon maaf yang sebesar-besarnya dan bahkan bersedia menjadi budak seumur hidup atau tunggangan jika Xiaoyan mau menyelamatkan nyawanya. Xiaoyan menyipitkan mata sambil menatap sosok yang bersujud di depannya. Pan Fengxiang yang merasakan tekanan kematian yang begitu dekat bahkan bisa merasakan getaran kekuatan luar biasa dari tubuh Xiaoyan yang membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Xiaoyan kemudian dengan nada yang tetap dingin mengatakan bahwa Pan Fengxiang tidak akan sendirian dalam perjalanannya ke alam bawah atau tempat akhir yang menunggunya. Seluruh keluarga Pan yang telah mendukung atau sekadar diam melihat tindakan pengkhianatannya juga akan menemani dia untuk membayar dosa yang telah dibuat. Mendengar kata-kata itu, rahang Pan Fengxiang menggertakkan dengan keras karena rasa marah dan ketidakberdayaan yang dirasakannya. Padahal sebenarnya di dalam hati, Xiaoyan tidak benar-benar berniat menyakiti seluruh keluarga Pan yang tidak bersalah. Ia hanya merasa kesal dengan kepala keluarga yang telah sengaja menjerumuskannya ke dalam perangkap dengan memberikan informasi salah tentang lokasi sumber kekuatan di Bintang Yungu. Selain itu, Xiaoyan juga bisa memahami bahwa dari sudut pandang penduduk alam iblis keabadian, apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar. Mereka hanya ingin melindungi dunia mereka sendiri dari ancaman penyusup dari dunia luar seperti dirinya. Namun perlakuan yang menyakitkan dan pengkhianatan yang dilakukan secara sengaja tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada balasan yang sesuai. Tiba-tiba tatapan tajam dan penuh dendam muncul di mata Pan Fengxiang yang sebelumnya tampak menyerah. Ia dengan cepat mengeluarkan beberapa segel darah dari dalam cincin penyimpanannya dan segera melesatkannya ke arah Xiaoyan dengan harapan bisa mengejutkannya dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan telah membaca niatnya jauh sebelum itu. Ia hanya mengambil satu langkah maju dengan tenang dan dengan sedikit sentuhan jari, segel darah yang ditembakkan langsung hancur berkeping-keping menjadi debu yang terbawa angin. Xiaoyan kemudian dengan cepat melesatkan serangan ringan namun sangat kuat yang langsung mengenai tubuh Pan Fengxiang. Seperti yang diharapkan, Pan Fengxiang tidak bisa menghadang serangan sekalipun karena kesenjangan kekuatan yang terlalu besar antara mereka berdua. Tubuhnya terlempar jauh ke belakang dan ia memuntahkan segumpal darah merah pekat sebelum kembali jatuh dan bersujud lagi di depan Xiaoyan dengan wajah penuh keputusasaan. Ia kembali memohon dengan suara lemah agar keluarga Pan yang tidak bersalah bisa diampuni. Xiaoyan akhirnya melesatkan api naga berlian yang langsung berkobar dengan warna kemasan di kehampaan.
Tubuh Pan Fengxiang menjerit kesakitan sebelum akhirnya menghilang menjadi debu yang terbawa angin. Jiwanya berusaha melarikan diri dengan cepat, namun Xiao Yan telah siap. Ia mengeluarkan bendera penekan jiwa yang mengeluarkan cahaya ungu pekat. Dalam sekejap, jiwa Pan Fengxiang diserap seluruhnya ke dalam bendera sebelum Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Beberapa cincin penyimpanan milik Pan Fengxiang muncul secara otomatis di tangan Xiao Yan. Ketika ia memeriksanya, tidak ada barang berharga atau energi yang tersisa. Sepertinya Pan Fengxiang telah menggunakan semuanya untuk melarikan diri. Namun ketika ia mencari lebih teliti, sebuah pil bundar berwarna kehijauan muncul di telapak tangannya. Ramuan ini terasa aneh, gumam Xiao Yan sambil mengamatinya dengan cermat. Bukan ramuan biasa, karena ia bisa merasakan aliran kekuatan misterius yang menyebar dari dalam pil. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat tangannya dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh tanpa rasa atau efek apapun, lalu menyatu dengan tubuhnya. Xiao Yan mengerutkan kening dan mulai menelaah setiap bagian tubuhnya, namun tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jika itu racun, akan langsung dinetralisir oleh kekuatan api yang membara di dalam dirinya. Setelah menghela nafas, matanya tertuju pada kompas terbang yang ditinggalkan Pan Fengxiang. Berbeda dengan dimensi dunia yang sering bergoyang tidak stabil, kehampaan di sini sangat tenang dan aman, bahkan seorang Daudi bisa dengan percaya diri menyeberangnya. Alih-alih menggunakan bahtera besar, mereka menggunakan kompas berukuran sekitar 100 meter yang kecepatannya tidak terlalu tinggi. Xiao Yan dengan santai menginjak kompas, menghapus kesadaran spiritual yang ditinggalkan Pan Fengxiang, lalu mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Segera setelah itu, ia bergegas kembali ke tempat asalnya. Di sisi lain, Wan An dan Jin Dongming masing-masing telah dihentikan oleh sosok klon Xiao Yan. Wan An menatap pria yang mirip dengan Xiao Yan namun memiliki aura yang sedikit berbeda. Bukan lain bukan klon suci. Karena ingatan keterampilan bertarung aslinya telah dihapus, semua teknik yang dimiliki Zuci kini berasal dari Xiao Yan. Namun sebagian besar metode Xiao Yan memerlukan kekuatan guntur dan api yang tidak bisa digunakan oleh klon ini. Meskipun begitu, kekuatan fisik dan serangan kasar Zuci sudah cukup untuk menekan Wan An dengan mudah. Setelah beberapa saat bertempur, ekspresi Wan An menjadi muram. Ia tahu bahwa ajalnya telah tiba dan tidak seperti Pan Fengxiang yang memohon belas kasihan, ia tetap tenang dan memutuskan untuk melakukan penghancuran diri. Bagi makhluk tingkat keabadian, penghancuran diri sama dengan meledakkan sebuah bintang. Energi dahsyat menyapu segala arah dengan kecepatan luar biasa. Klon suci berusaha melarikan diri, namun tanpa kekuatan guntur untuk meningkatkan kecepatannya, ia tidak bisa menghindari dan segera tertelan oleh ledakan tersebut. Pada saat kritis, Zuci mengeluarkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Auranya melonjak naik di tengah badai energi. Namun tetap tidak cukup, ia memuntahkan beberapa suap darah dan tubuhnya menjadi lesu dengan luka parah, satu lengannya patah dan ada lubang berdarah di bagian perutnya. Pada kondisi seperti ini, setiap Daudi bisa dengan mudah menghancurkannya, sehingga Zuci harus segera mencari tempat persembunyian. Xiao Yan yang merasakan kondisi klonnya segera bergerak dan memindahkan Zuci ke sebuah pecahan bintang yang aman di sekitarnya, berniat untuk memulihkannya. Saat memeriksa kondisi Zuci, Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi wajahnya tampak tidak nyaman dan seolah-olah kesadarannya mulai terbangkit. Mungkinkah ledakan penghancuran diri Wan An telah membangkitkan kesadaran asli klon tersebut? Namun Xiao Yan tidak terlalu khawatir karena kondisi Zuci masih sangat lemah, dan dengan keberadaannya yang dekat, ia bisa dengan mudah mengambil kembali kendali jika diperlukan. Sisa satu-satunya adalah Jin Dongming, orang terkuat di antara ketiganya dengan kekuatan pada langkah ke-6 keabadian Kaisar. Ia melesat ke sebuah kota ramai di permukaan bintang, berharap Xiao Yan akan memiliki belas kasih dan tidak akan menimbulkan korban banyak. Namun harapannya sia-sia, ini bukan dimensi dunia, dan dunia kuno iblis keabadian sendiri pernah menyerbu dunia Xiao Yan di masa lalu. Setelah melarikan diri sejauh mungkin, Jin Dongming masih bisa menghindari klon dewa asli yang mengejarnya. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapinya, sehingga menggertakkan gigi dengan keputusasaan, kedua belah pihak akhirnya bertempur secara langsung. Meskipun Jin Dongming mengeluarkan semua kemampuan bertarung terbaiknya, semua tekniknya tampak tidak berdaya di hadapan tinju klon dewa asli yang penuh kekuatan. Pupil matanya menyusut dan darah keluar dari sudut mulutnya. Ia tidak lagi berusaha melarikan diri karena tahu itu percuma. Sudah kubantu selip batu giok. Mengapa iblis keabadian Daozi belum datang membantuku? Gumamnya dengan suara rendah. Ia menggertakkan gigi dan mencoba menyerang kembali, namun tanpa hasil. Klon dewa asli menghantamnya dengan keras hingga ia tidak bisa lagi bergerak. Jin Dongming menghela nafas dalam-dalam, menyadari bahwa kematian telah sangat dekat. Sebelum aku mati, bolehkah aku tahu dari dunia mana Tuan berasal? Tanyanya kepada Xiao Yan yang mengendalikan klon tersebut. Xiao Yan hanya menyipitkan mata dan tidak menjawab. Jin Dongming tersenyum pahit dan melanjutkan. Aku tahu itu percuma. Apapun jawabannya, aku akan segera mati dan itu tidak akan berguna lagi.
Aku hanya takut dunia kuno iblis keabadian akan lenyap seperti dunia lain sebelumnya. Semua ini adalah akibat dari sebab akibat yang kita alami di masa lalu. Xiao Yan menatapnya dengan cermat dan mata sedikit menyusut. Ia memahami bahwa apa yang dilakukan Jin Dongming hanya untuk melindungi dunianya sendiri. Hal yang sangat wajar. Selain itu, dibandingkan dengan Wan An dan Pan Fengxiang, Jin Dongming jelas lebih bijak dan jujur. Apakah kamu ingin hidup? Tanya Xiao Yan dengan nada datar. Jin Dongming terkejut namun tetap menunjukkan pendirian yang kuat. Apa syaratnya? Tuan, jika harus mengkhianati dunia kuno iblis keabadian, aku memilih mati saja, jawabnya dengan tegas. Tidak perlu sampai itu jauh, jawab Xiao Yan dengan tidak peduli. Kamu hanya perlu mengikutiku, dan akan kujadikan bebas setelah semua selesai. Namun jika kamu memilih mati, seluruh keluarga Jin akan ikut menemani kamu ke alam baka. Mata Jin Dongming menyusut mendengar kalimat terakhir itu. Ia menatap Xiao Yan dengan wajah serius dan berkata, silakan katakan saja apa yang ingin Tuan lakukan. Aku belum bisa memutuskan semua hal dengan pasti, kata Xiao Yan perlahan. Namun aku datang ke dunia ini dengan tujuan lain dan ingin tahu mengapa alam ini berada dalam kondisi seperti sekarang. Setiap dunia seharusnya saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain. Jika ada kesalahan di satu tempat, dunia lain juga akan terpengaruh. Ekspresi Jin Dongming terlihat rumit, namun ia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Xiao Yan kemudian berkata, jangan terlalu khawatir, bukankah kamu bisa merasakan betapa besar kekuatan yang ada di dalam diriku? Jin Dongming menunjukkan senyum tak berdaya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan adalah kebenaran. Langkah ke-6 keabadian Kaisar memang cukup kuat di bintang Yumu dan bisa dianggap sebagai eksistensi teratas. Namun ia juga menyadari bahwa ada banyak ahli kuat yang lebih hebat di luar dunia mereka, sehingga langkah tersebut bukanlah puncak dari kultivasi. Melihat Jin Dongming yang terdiam, Xiao Yan menyuruhnya untuk memberikan esensi darah jiwa sebagai tanda komitmen. Jin Dongming tersenyum pahit namun tetap melakukannya. Separuh hidupnya kini berada di tangan Xiao Yan. Bagi makhluk tingkat keabadian, hal ini tidak fatal namun akan menyebabkan cedera serius pada jiwanya. Sebuah bentuk persetujuan yang dihormati di